Asik. Oke, sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sekarang masih berada di sekolah dan di sini saya ingin membuat video tugas pengayaan matematika kelas 11 semester 2. Jadi pertama-tama kita akan membahas 3 soal yang akan saya kerjakan pada hari ini. Oke, jadi kita akan langsung masuk ke soal. Nanti di layar akan saya masukkan soal pertama. Nah, soal yang pertama kita akan bahas itu, di soal tersebut kita diberikan sebuah gambar dan diketahui sudut dan diameternya. Nah, lalu di sana ada 4 pernyataan yang kita harus memverifikasi apakah pernyataan itu benar atau salah. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu luas juring OAB sama dengan 209,333 atau 209/3 cm2. Nah, jadi yang kita harus cari di sini adalah luas juring OAB. Rumus luas juring seperti yang kita ketahui adalah theta per 360 dikali pi r kuadrat. Nah, pertama-tama kita di soal sudah diketahui di gambar sudut OAB itu adalah 60 derajat. Jadi 60 per 360 dikali 3,14 karena ternyata R-nya atau jari-jarinya itu 20 bukan kelipatan 7. Jadi jadi lebih mudah ketika kita memakai 3,14. Nah, di sini kenapa kita ketahui 20? Karena di soal kita mengetahui bahwa diameternya itu 40. Untuk mencari jari-jari, diameter tinggal dibagi 2, yaitu 20. 40 bagi 20 sama dengan 2. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, kenapa kita bisa mengetahui itu merupakan jari-jari? Karena sebuah titik yang dari lingkaran ini, garis lingkaran seperti ini, yang bulat seperti ini, untuk menuju ke titik pusat itu pasti sama dengan jari-jari. Jadi garis dari B ke O, dari A ke O sama dengan jari-jari. Makanya jari-jarinya adalah 20. Jadi 60 per 360 bisa kita sederhanakan menjadi 1/6 dikali 3,14 sebagai pi dan dikali 20 kuadrat. Yang hasilnya bisa kita kalkulator kalau kalian memang susah untuk mencarinya, itu hasilnya adalah 209,33333 atau bisa kita sederhanakan jadi 209/3 jam 2. Berarti pernyataan yang pertama adalah benar. Oke, lanjut ke yang nomor 2. Pernyataan kedua. Jadi pernyataan kedua dibilang bahwa luas juring OBC adalah 314 jam 2. Nah, cara menentukannya sama juga. Kita harus menentukan dulu luas juringnya dengan rumus luas juring seperti tadi, theta per 360 dikali pi r kuadrat. Nah, di sini kita tidak mengetahui berapa sih sebenarnya sudut dari segitiga OBC itu sendiri. Kalau misalnya melihat di gambar, itu kita bisa lihat kalau misalnya sudut sudut BOC itu segitiganya di sini tuh terlihat seperti 90 derajat. Tapi untuk memastikan di gambar diketahui dari titik sini sampai titik sini adalah 150 derajat. Untuk mengetahui titik BOC, titik sudut O ini berapa, itu kita bisa ambil dari 150 dikurang sama 60. Hasilnya nanti ketemu 90. Maka dari itu kita menggunakan sudutnya 90. 90 per 360 bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Jadi 1/4 dikali pi 3,14 dikali jari-jari 20 kuadrat. Jari-jarinya masih sama 20 kuadrat karena di dalam satu lingkaran yang sama. Jadi sama 1/4 dikali 3,14 dikali 400. 400 bisa kita sederhanakan dengan 4. Jadi hasilnya nanti 100. Baru nanti 3,14 dikali 100 hasilnya 314. Jadi pernyataan kedua adalah pernyataan benar. Yang ketiga, kita akan menjelaskan bahwa luas tembereng ini kenapa di pernyataan itu adalah luas tembereng BQC adalah 114. Kita harus memverifikasi apakah itu benar. Caranya, rumus tembereng itu sendiri adalah rumus dari luas juring dikurang luas segitiganya. Nah, di sini kita sudah mengetahui sudut BQC, luas tembereng BQC atau sudut atau segitiga BOC. Kita sudah mengetahui bahwa luas juringnya itu adalah 314. Lalu kita tinggal mencari luas segitiganya. Cara mencari rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas
alas dikali tinggi. Yang kita masukkan setengah dikali 20 dikali 20. Nah, kenapa setengah kali 20 kali 20? Karena segitiga dari menggunakan tadi jari-jari yang sudah kita ketahui tadi. Nah, terus nanti ketemu 20 sebagai alas dan sebagai tingginya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya nanti udah kita masukkan, hasilnya itu adalah 200, karena 1/2 di 20 dibagi 2 adalah 10, 10 dikali 20 adalah 200. Makanya jadi luas tembereng merupakan 314 sebagai luas juring dan dikurang 200 sebagai luas segitiga. Hasilnya adalah 114 cm². Oke, seperti itu. Nomor 3, pernyataannya benar. Nah, lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 kita bisa menggambarkan segitiganya terlebih dahulu karena kita sudah mengetahui luas juringnya. Segitiganya itu kita bisa lihat dia seperti segitiga sama sisi, di mana sisi yang sebelah sini adalah 20, yang ini ada sisi yang kita akan membuat ini A, ini B, dan ini O. Satu segitiga itu ada 180. Kalau di O ini ada 60, berarti sisanya adalah 120. Dan ada 2 sudut, berarti di sini sama aja 60, di sini sama aja 60. Nah, karena kita sudah mengetahui sudutnya juga, kita mengetahui dari A ke O ini adalah 20 dan dari ini juga 20. Nah, oke, jadi setelah itu kita harus di sini juga pasti 20. Nah, kita sekarang untuk mencari tingginya kita bagi 2 aja segitiganya di tengah. Jadi nanti bentuknya kurang lebih seperti ini, seperti gambar yang ini, seperti gambar yang ini. Kita bisa mengetahui di sini O, ini A, ini B. Tapi A-nya masih di sini ya. Ini setengahnya A. Jadi setengah dari A ke B itu adalah 20 dibagi 2, jadi 10. Makanya nanti untuk mencari tingginya kita pakai rumus Pythagoras, yaitu nanti 20 kuadrat dikurangi sama 10 kuadrat terus diakarkan, itu hasilnya akan menjadi X. Jadi 400 dikurang 100 sama dengan akar dari 300. Akar 300 sama dengan akar dari 100 dikali 3 atau 10 akar 3. Setelah itu kita masukkan ke rumus luas segitiga. Setengah dikali alas dikali tinggi. Tadi alasnya adalah 20, tingginya adalah 10 akar 3. Maaf, ini salah 4. Jadi setengah dikali 10 akar 3 dikali 20. 20 nya kita coret bagi dengan 2, jadinya 10. Jadi 10 akar 3 dikali sama 10, hasilnya adalah 100 akar 3. Maka dari itu luas tembereng merupakan luas juring dikurangi luas segitiga. Nah, karena luas juring dikurangi luas segitiga, maka luas juringnya adalah 209/3 ini dikurang dengan luas segitiganya yaitu 100 akar 3. Hasilnya adalah seperti ini, nanti bisa dicari, dan di pernyataan ternyata memang cuma sampai step ini aja, tidak perlu dikurangi lebih lanjut. 209/3 dikurang 100 akar 3. Jadi pernyataan keempat juga benar. Oke, jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, 3, dan 4. Oke, sekian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Nah, jadi tadi gimana penjelasan video saya? Jadi kita akan langsung lanjut ke part selanjutnya. See you.